Hai, kamu pasti udah nggak asing lagi dong dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kesatuan ini berfungsi untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia dan melindungi segenap rakyat Indonesia dari berbagai ancaman, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, kamu harus tahu nih, kalau ternyata TNI itu punya beberapa pasukan elit yang kemampuannya jauh di atas pasukan biasa loh. Pasukan elit ini berisi prajurit-prajurit terbaik yang telah menjalani seleksi luar biasa ketat. Jadi, gak heran kalau mereka bisa melumpuhkan musuh dengan cepat dan juga efektif. Penasaran nih, apa aja ya pasukan elit yang dimiliki oleh Indonesia? Eits, jangan buru-buru dulu guys. Cuma mau ingetin, tekan tombol subscribe-nya ya, agar kamu gak ketinggalan informasi baru lainnya dong. Kalau udah, check it out! Kopassus. Kopassus adalah akronim dari Komando Pasukan Khusus yang berada di bawah Komando TNI AD. Dengan moto berani, benar, berhasil, Kopassus mempunyai tugas untuk menghancurkan logistik musuh, anti-teror, operasi intelijen khusus, menumpas pemberontakan, dan masih banyak lagi. Beberapa tugas yang pernah dilakukan oleh Kopassus antara lain penumpasan DITII, operasi Trikora, dan pembebasan sandera dari perampok Somalia. Karena memakai baret merah di kepala, Kopassus sering juga disebut pasukan baret merah. Karena membutuhkan kemampuan tinggi untuk menjadi pasukan elit ini, seleksi dan latihannya juga gila-gilaan. Seorang calon prajurit Kopassus harus sanggup menahan neraka dunia, seperti bertahan hidup di alam liar, berenang melintasi selat, dan menahan siksaan jika tertangkap di kamp tawanan. SAT 81 Gultor merupakan akronim dari Satuan Penanggulangan Terorisme. SAT Gultor 81 berasal dari prajurit terbaik Kopassus. Kalau Kopassus aja udah berisi prajurit terbaik, bisa kamu bayangin dong gimana kemampuan SAT Gultor 81. Awal berdirinya, pasukan elit ini bertujuan untuk mengantisipasi tindakan pembajakan pesawat yang banyak banget terjadi di era 70-an dan 80-an. Komandan pertama SAT Gultor adalah Mayor INF Luhut Binsar Panjaitan, dibantu wakilnya Prabowo Subianto. Mereka dikirim ke Jerman untuk mempelajari spesialisasi penanggulangan teror kepada GSG 9, salah satu pasukan elit Jerman. Setelah kembali ke Indonesia, mereka pun menyeleksi anggota terbaik Kopassus untuk masuk ke SAT Gultor 81. Satuan ini sendiri punya moto, tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Dan Bravo, Detasemen Bravo 90. TNI AU juga punya pasukan elit loh, yaitu Den Bravo 90. Korps ini terbentuk dari anggota pasukan khusus AU yang sudah diseleksi ketat. Meskipun pasukan ini terbilang muda karena baru didirikan tahun 1990, kemampuan mereka tidak bisa dianggap remeh. Dan Bravo mempunyai tugas melakukan infiltrasi di instalasi udara musuh, melakukan sabotase, dan juga aksi memata-matai. Kemampuan Den Bravo semakin diakui karena menggunakan alutsista terbaik TNI AU. Yontai VIP, Batalion Intai Amfibi. Pasukan khusus TNI AD udah, TNI AU juga udah. Sekarang kita bahas ya pasukan khusus dari TNI AL, yaitu Batalion Intai Amfibi atau yang sering disingkat Yontai VIP. Untuk bisa bergabung dengan kesatuan ini, seorang prajurit harus mempunyai daya tahan tubuh yang tangguh, sanggup menembus gelombang lautan ganas, dan lihai memakai berbagai jenis senjata. Salah satu latihannya adalah, calon anggota harus bisa berenang sejauh 3 km dalam kondisi kaki dan tangan terikat. Tujuannya, agar suatu saat bisa melepaskan diri ketika ditawan musuh. Kopaska, Komando Pasukan Kata. Selain Yontai VIP, TNI AL juga mempunyai pasukan elit lainnya, yaitu Kopaska. Pasukan ini merupakan satuan angkatan laut elit yang kemampuannya udah diakui dunia. Kopaska didirikan langsung oleh Presiden Soekarno pada 31 Maret 1962 dengan misi pertamanya adalah mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Untuk bisa menjadi seorang anggota Kopaska, prajurit TNI AL harus telah bertugas dalam jangka waktu lama dan memiliki ketahanan fisik dan inteligensi luar biasa. Setelah lolos, calon Kopaska akan dilatih lebih intens selama berbulan-bulan. Yang lebih bikin kagum, Kopaska nggak hanya jago di lautan, tapi juga handal di darat dan di udara.
Karena itu, dalam keadaan tertentu, mereka bisa bergabung ke dalam Paskas AU atau Kopassus TNI AD. Beberapa tugas Kopaska adalah demolisi bawah air, perebutan pantai dan pangkalan, sampai melakukan pengawalan VIP terhadap presiden atau orang penting lainnya. Misi yang pernah mereka lakukan antara lain, operasi khusus Kikis Bajak dan Lusitania Espresso, memburu perompak Sumatera, pengaman Ambalat, dan bergabung dalam unit pengamanan PBB, mulai dari misi Irak, Sudan Selatan, Lebanon, sampai Bosnia. Denjaka, Detasemen Jalamangkara. Pasukan Detasemen Jalamangkara ini merupakan prajurit terbaik dari Kesatuan Kopasda dan Yontaifib. Jadi, pasukan khusus Denjaka memang benar-benar terbaik dari yang terbaik. Agar bisa bergabung dengan pasukan Baret Ungu ini, seorang calon anggota harus menjalani tes yang lebih gila lagi. Karena mereka harus mampu bergerak lincah di lautan maupun survive di darat dan sanggup menyusup dengan terjun payung. Denjaka sendiri pernah latihan gabungan dengan US Navy dan Korps AL Amerika ini sampai tak habis pikir dengan latihan gila yang dijalani anggota Denjaka. Salah satu prestasi dari pasukan elit ini adalah ketika berhasil membebaskan awak kapal MV Sinar Kudus yang disandra oleh perompak Somalia pada tahun 2014. Nah, itu dia sahabat Indojon, 6 pasukan elit terbaik yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Gak heran, meskipun alutsista kita gak secanggih negara barat, tapi kemampuan para prajuritnya begitu diakui oleh negara maju loh. Bravo TNI! Kalau kamu punya saran lain, tulis di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa juga kamu like, share, dan subscribe channel kita. Terima kasih!